Pada suatu hari di sebuah kerajaan yang bernama Wilburg. Jika dilihat dari kejauhan, tampaknya seperti kerajaan yang makmur dan asri, bukan? Namun kenyataannya tidak seperti itu. Kerajaan ini aslinya sangatlah suram. Kerajaan ini sedang mengalami krisis ekonomi, di mana jalur perdagangan di kerajaan ini sangatlah sepi sekali pengunjung. Kerajaan ini juga mengalami krisis pangan yang menyebabkan banyaknya rakyat yang kelaparan, bahkan sampai mati kelaparan. Dan juga ada beberapa bangsawan yang tega memanfaatkan momen ini untuk melakukan korupsi. Kerajaan ini sangatlah kacau sekali. Bisa dikatakan semua musibah yang terjadi di kerajaan ini diakibatkan oleh orang ini. Siapakah dia? Dia biasa dikenal sebagai Putri Rose. Dia adalah seorang tuan putri yang terkenal sangat angkuh dan egois di kerajaan Wilburg ini. Dan saat ini dia dinyatakan bersalah atas seluruh kejadian yang menimpa kerajaan Wilburg ini. Setelah beberapa bulan Putri Rose ditahan di penjara bawah tanah kerajaan Wilburg, dia diperlakukan seperti sampah. Putri Rose yang biasanya memakan makanan mewah seharga upah 1 bulan para buruh, kini Putri Rose hanya memakan roti kering yang penyajiannya dilempar tepat di wajahnya setiap harinya. Putri Rose kini benar-benar menerima karmanya. Dan hari ini adalah hari di mana Putri Rose dihukum mati di hadapan seluruh rakyat Wilburg. Para penjaga sedang menjemput Putri Rose untuk diantarkan ke tempat eksekusi. "Hei, ayo cepat, kamu sudah mau mati dan masih merepotkan," ucap salah satu seorang penjaga penjara bawah tanah tersebut. Putri Rose pun bangun dan berjalan menuju tempat eksekusinya dengan lemah sekali. Lalu Putri Rose mendengar seseorang berbicara dengan penjaga penjara. "Permisi, bisakah saya berbicara dengan Putri Rose untuk terakhir kalinya?" "Kamu lagi? Tidak bisa. Putri Rose sudah harus ke tempat eksekusinya sekarang." "Kumohon sebentar saja." "Ya sudah, cepat ya." Penjaga penjara pun memberikan izin kepada seseorang itu untuk berbicara dengan Putri Rose untuk terakhir kalinya. Putri Rose melihat siapa yang sedang berbicara dengan penjaga penjara tersebut, dan orang itu adalah seorang pelayan yang bernama Mia. Mia adalah satu-satunya orang yang selalu menjenguk Putri Rose di penjara ini. Namun mereka tidak pernah mengobrol. Putri Rose hanya terdiam dan lemas setiap harinya menunggu ajalnya datang. Mia berkata, "Berantakan sekali rambut Anda. Saya bantu rapikannya." Lalu Putri Rose untuk pertama kalinya berbicara dengan Mia. "Kenapa kau selalu datang untuk menemuiku? Apakah kita kenal?" tanya Putri Rose. Lalu Mia menjawab, "Akhirnya Anda mau berbicara dengan saya. Apakah Anda ingat? Jadi pada beberapa tahun yang lalu, Putri Rose secara tidak sengaja menolong pelayan Mia dari penculikan yang dilakukan oleh geng bandit. Dan itu membuat pelayan Mia berhutang budi kepada Putri Rose. Mendengar hal itu, Putri Rose sontak berteriak kepada pelayan Mia, "Tapi itu kan hanya hal kecil yang tidak kau sengaja. Aku bahkan tidak pernah mengingat siapa dirimu. Mengapa kau begitu baik terhadapku? Apakah kau tidak tahu tentang apa yang telah kulakukan di kerajaan ini?" Pelayan Mia pun menjawab, "Walaupun itu adalah hal kecil bagi Anda, namun bagi saya, Anda telah menyelamatkan hidup saya." Di saat Putri Rose dan pelayan Mia sedang asik mengobrol, penjaga penjara pun datang. "Hei, ini sudah waktunya. Jangan buat aku dimarah oleh bos. Ayo cepat." Putri Rose pun langsung memberikan salam perpisahan kepada pelayan Mia. "Terima kasih karena selama ini kau tetap peduli kepadaku." Lalu Putri Rose pun berjalan menuju tempat eksekusinya dengan wajah yang tegar dan tajam, sembari berbicara di dalam hatinya, "Terima kasih Mia. Akan ku selalu ingat namamu di benakmu."
Apabila aku mendapatkan kesempatan kedua, maka aku akan membalas semua kebaikanmu. Putri Rose telah sampai di tempat eksekusinya. Terlihat seluruh rakyat Wilburg menonton Putri Rose akan dieksekusi sambil teriak, "Bunuh Putri Rose! Kau memang pantas mati!" Di sana ada Pangeran Zacher dan seorang wanita bernama Liliana. Mereka lah yang mengadili Putri Rose sampai Putri Rose dieksekusi hari ini. Begini cerita awal mula kenapa sampai Pangeran Kekaisaran turut campur akan hal ini. Beberapa saat yang lalu, ada seorang putri baron yang cerdas dan menjunjung tinggi yang namanya keadilan. Namanya Putri Liliana. Putri Liliana sering sekali membantu orang-orang di sebuah kota pinggiran yang kumuh ini. Pada suatu hari, Putri Liliana melihat Putri Rose sedang berada di kota kumuh ini. Awalnya Putri Liliana merasa sangat senang, akhirnya ada bangsawan yang datang ke tempat ini. Putri Liliana pun berpikir bahwa tempat ini akan aman jika seorang bangsawan seperti Putri Rose datang membantu orang-orang di kota kumuh ini. Namun, ekspektasi Putri Liliana langsung hancur seketika saat melihat Putri Rose yang katanya ingin membantu memberikan pangan kepada rakyat di kota kumuh ini, memberikan makanan layaknya memberikan makan kepada binatang. Rakyat yang memang kelaparan mau tidak mau harus menerima makanan tersebut sambil berebut dengan rakyat-rakyat yang lainnya. Ada seorang anak yang tersandung akibat desak-desakan dan secara tidak sengaja menyentuh gaun Putri Rose. Putri Rose langsung memanggil pengawal dan memerintahkan pengawal tersebut untuk menangkap dan menyiksa anak tersebut karena telah mengotori gaun. Melihat hal tersebut, Putri Liliana geram dan ingin melawan. Namun karena statusnya, Putri Liliana tak bisa melakukan apa-apa. Putri Liliana ingat memiliki teman yang seorang pangeran di Kekaisaran saat bersekolah di akademi dulu. Putri Liliana langsung pergi menemui Pangeran Zacher dan meminta bantuannya untuk menghukum Putri Rose. Pangeran Zacher menyetujui permintaan dari Putri Liliana dan berakhirlah seperti sekarang. Kembali lagi ke hari eksekusi Putri Rose. Pangeran Zacher dan Putri Liliana sedang mengadili Putri Rose. Pangeran Zacher pun berkata, "Putri Rose, kau telah melakukan kejahatan yang membuat kerajaan Wilburg ini hancur. Sekarang terimalah hukumanmu." Tangan Pangeran Zacher telah mengisyaratkan Algojo untuk memenggal kepala Putri Rose. Ekspresi terakhir yang Putri Rose tunjukkan menunjukkan betapa menyesalnya dia dan masih tidak percaya bahwa apa yang telah dia lakukan telah membawanya menuju kematian. Dan saat bilah pemotong mengenai lehernya, Putri Rose terbangun dari tidurnya dan terkejut bahwa dia kembali ke masa kecilnya. Dan episode 1 berakhir di sini.